pertama-tama ya, saya sebagai pengacara Rohimah sangat mengapresiasi kepada hakim, ya, khususnya hakim ketua yang memimpin sidang ini. Kami lihat sangat arif dan bijaksana, di mana di dalam fakta persidangan terungkap, ya, berdasarkan keterangan ahli forensik Dr. James tadi yang menyatakan bahwasannya kematian ini karena putusnya saluran darah pembuluh nadi, ya. Iya. Dan juga hakim menyatakan apabila orang ini cepat ditolong, apakah bisa menghentikan atau tidak membahayakan atau tidak menghilangkan nyawa orang. Dokter menyatakan apabila cepat memberikan pertolongan, orang itu bisa terselamatkan. Bahkan hakim juga tadi menyatakan, mempertanyakan kira-kira kalau orang itu kejadian berapa lama sehingga terjadi kematian. Tadi ahli mengatakan 1 sampai 2 jam. Jadi kami melihat bahwasannya hakim telah menggali fakta, ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan kami sangat mengapresiasi itu. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan rebutan istri jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli forensik Jins Ferdinand P. Tambunan. Sidang ke-10 perkara nomor 29 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Senin 27 Maret 2023 itu dipimpin Hakim Ketua Restu Ikhlas dengan anggota Triwinsas Satria Halim dan Aristian Akbar. Dalam kesaksiannya, ahli forensik Dr. Jins Ferdinand P. Tambunan menyatakan kematian korban karena banyaknya mengeluarkan darah dari luka tusuk di tubuh korban. Selain JPU dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, sidang juga dihadiri istri korban Rohimah, LSM Lembaga Investigasi Negara Provinsi Lampung, dan kuasa hukum terdakwa. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di Kampung Tanjung Ratu Slagelingga pada 1 Oktober 2022 sekitar pukul 0.30. WIBHK yang mengaku suami Rohimah malam itu menemukan istrinya bersama laki lain dalam kamar. Emosi HK memuncak sehingga terjadi keributan. HK menusuk Sulfakar yang juga diakui suami Rohimah. Ya, kalau dari pengamatan kami, kosopetnya karena perdarahan, ini kan bahasa perdarahan aktif atau efek adanya darah yang keluar sangat deras, dan itulah faktor penyebab kematian yang utama. Tapi kalau dilihat dari unsur tindak pidana atau unsur perlukaannya, itu akibat atau bisa dikaitkan juga sebagai faktor penyebab dari kematian itu adalah luka tusuk itu yang mulia. Terkunci. Terus bagaimana dia cara membukanya? Kalau cara dia membuka saya tidak tahu, tapi tiba-tiba dia langsung menabrak pintu kamar. Terus apa yang dia lakukan yang ibu ketahui? Dia langsung menunjukkan pisau. Pisau? Iya. Dari mana dia mengeluarkan? Dia tidak mau, itu pun udah disiapin sama dia di tangan. Terus setelah terjadi itu, apa yang ibu lakukan? Saya teriak minta tolong. Minta tolong? Oh, iya. Ibu tidak pernah melakukan upaya bagaimana untuk membendung darah atau seperti apa? Saya ambil anduk untuk mengikat kaki. Sudah ibu lakukan ya? Sudah saya ambil anduk, saya ikat di kakinya. Sampai di mobil pun anduk itu masih ada. Apa yang ibu rasakan di saat waktu ibu itu, ketakutan atau seperti apa? Ketakutan, terus teriak minta tolong. Sampai saya bilang sama lurah dan camat, saya mohon minta tolong. Itu yang sudah saya tanyakan pada waktu dari sidang saksi yang terakhir yang ada aparatur desa juga. Bagaimana istri yang pengakuannya adalah istri dari korban, yaitu Rohimah, ketika kejadian tersebut, apakah yang dilakukan? Apakah dia mengikat? Apakah dia memperban? Apakah dia memberikan obat, pertolongan apapun judulnya? Itu tidak ada. Aparatur desa sudah menelpon kepolisian, dan kita tahu bahwa ketika ada hal-hal seperti itu, banyak dari kita akan mengambil langkah mundur. Saya tidak ingin terlibat, saya tidak mau. Jangankan kita mau menjadi terdakwa, jadi saksi pun terkadang kita, wah jangan sampai deh kita jadi saksi kan gitu. Pakman Gunung Sugih, Lampung Tengah, Mitra TV Lampung melaporkan.